Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video kita kali ini. Video kita ini masih akan membahas tentang uji konvergensi sebuah deret. Pada video kita sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menentukan deret kita apakah dia bersifat konvergen atau divergen dengan menggunakan uji pendahuluan dan uji perbandingan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari jenis uji lainnya, yaitu uji integral dan uji rasio. Bagaimana melakukan uji integral dan uji rasio tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo. Jadi kita akan melihat bagaimana melakukan uji konvergensi deret dengan menggunakan uji integral. Uji integral bisa kita lakukan jika deret yang kita hadapi suku-sukunya bernilai positif dan suku-suku tersebut tidak semakin membesar. Dengan kata lain, untuk bisa menggunakan uji integral, maka suku-suku deret harus semakin mengecil. Nah, suku-suku deret yang harus semakin mengecil atau tidak boleh semakin membesar, itu secara matematis bisa kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan bahwa AN tambah 1 itu selalu lebih kecil atau sama dengan AN. Jadi pertidaksamaan ini menunjukkan persyaratan bahwa suku-suku deret itu selalu lebih kecil daripada suku sebelumnya. Jadi deretnya, nilai suku-sukunya semakin kecil, dan seterusnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita sebelum melakukan uji integral. Lalu bagaimana melakukan uji integral itu? Untuk melakukan uji integral, pertama tentu kita harus mengetahui bagaimana persamaan untuk menentukan suku-suku deret kita. Kita sudah melihat bahwa persamaan suku-suku deret ini kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma, dan itu selalu diberikan pada sebuah deret. Kalaupun tidak diberikan, kita bisa mencari bentuk umum yang bisa menentukan suku-suku dari deret kita itu. Nah, jadi setelah kita mengetahui persamaan umum suku-suku deret yang kita miliki, maka untuk melakukan uji integral, kita tinggal mengintegralkan persamaan suku-suku deret tersebut terhadap variabel dn. Jadi persamaan umum suku-suku deret kita yang dituliskan dalam bentuk tanda sigma, ini kita integralkan dengan variabel integral dn. Kemudian kita evaluasi, kita cari nilai integralnya dengan batas atas integrasi kita. Jadi kita hanya menggunakan batas atas integral untuk mengevaluasi nilai dari integral tersebut. Biasanya kalau kita mengevaluasi integral, menghitung integral, kita biasa menggunakan batas bawah dan batas bawah. Nah, khusus untuk melakukan uji konvergensi pada deret ini, maka yang digunakan hanya batas atas saja. Nah, setelah memasukkan nilai batas atas, selanjutnya kita lihat bagaimana hasil dari integral tersebut. Kalau misalnya hasil integral kita memberikan hasil yang berhingga atau nilainya terdefinisi, maka deret kita bersifat konvergen. Sebaliknya, jika hasil integral yang kita peroleh nilainya tidak terdefinisi, maka deret kita bersifat divergen. Untuk melihat bagaimana menggunakan uji integral ini lebih jauh, kita akan menguji sebuah deret yang disebut dengan deret harmonik. Deret harmonik ini suku-sukunya diperlihatkan seperti ini, dan kita sudah menggunakan deret ini pada saat kita melakukan uji perbandingan deret pada video kita sebelumnya. Nah, pada uji perbandingan deret harmonik ini kita gunakan sebagai deret pembanding yang bersifat divergen. Nah, sekarang kita ingin menguji apakah betul
deret harmonik ini memang bersifat divergen dengan menggunakan uji integral. Nah, mari kita lihat. Kita tahu bahwa untuk melakukan uji integral, pertama kita harus mengetahui persamaan umum suku-suku dari deret kita. Nah, untuk deret harmonik ini, suku-sukunya itu kita bisa peroleh dari persamaan sigma 1/n. Untuk n sama dengan 1 sampai tak berhingga. Sehingga kalau kita ambil n sama dengan 1, kita peroleh suku pertama, hasilnya 1. Untuk n sama dengan 2, kita akan peroleh suku kedua, 1/2. Untuk n sama dengan 3, kita peroleh suku ketiga, 1/3, tambah dan seterusnya. Nah, kita perhatikan bahwa suku-suku dari deret kita ini nilainya semakin mengecil. Sehingga kita bisa menggunakan uji integral. Nah, sekarang untuk melakukan uji integral, kita harus mengintegralkan persamaan umum suku deret harmonik ini, yaitu dari bentuk sigma 1/n kita ubah menjadi integral 1/n dn dengan batas atas tak berhingga. Ingat, kita hanya menggunakan batas atas dalam mengevaluasi integral pada uji deret integral ini. Nah, integral dari 1/n dn ini tidak lain adalah ln n. Dengan memasukkan batas atas tak berhingga, kita peroleh nilai dari ln tak berhingga adalah tak berhingga. Jadi kita memperoleh nilai integral yang nilainya tidak terdefinisi, yaitu tak berhingga. Nah, sesuai dengan persyaratan uji integral tadi, jika integral sebuah deret menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi atau tidak berhingga, maka deretnya bersifat divergen. Dan itulah yang terjadi pada deret harmonik kita. Jadi kita sudah membuktikan bahwa deret harmonik memang bersifat divergen. Nah, agar kita bisa memahami lebih baik, memahami lebih jelas bagaimana melakukan uji integral ini, mari kita mengerjakan beberapa soal untuk menentukan apakah deret yang diberikan ini bersifat konvergen atau divergen dengan menggunakan uji integral. Yap, mari kita mengerjakan soal yang diberikan agar kita bisa lebih memahami bagaimana melakukan uji konvergensi pada deret dengan menggunakan uji integral. Yang pertama, mari kita lihat deret yang diberikan sigma 1/n ln n dari n sama dengan 2 sampai tak berhingga. Jadi untuk yang pertama, kita punya sigma 1/n ln n dari n sama dengan 2 sampai tak berhingga. Yang harus kita lakukan adalah menuliskan bentuk persamaan suku-suku deret kita ini menjadi bentuk integral. Jadi ini kita tuliskan menjadi integral 1/n ln n 1/n ln n dengan variabel integral dn. Kita hanya perlu mengevaluasi integral ini pada batas atasnya saja, sehingga kita tuliskan di atas di sini batas atasnya adalah tak berhingga. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, tentu salah satu hal yang kita perlukan agar kita bisa melakukan uji konvergensi dengan menggunakan uji integral adalah kita harus mampu melakukan integral terhadap fungsi suku deret yang diberikan. Jadi kemampuan mendasar yang perlu kita miliki agar bisa menyelesaikan soal ini adalah melakukan integral. Nah, untuk deret yang pertama ini, integral ini bisa kita lakukan dengan memisalkan. Jadi kita akan misalkan ln n ini kita akan misalkan sama dengan u. Jadi misalkan u sama dengan ln n. Kalau kita diferensialkan u terhadap n, du dn, maka
kita tahu turunan ln n terhadap n ini adalah 1/n. Sehingga kita bisa tuliskan du sama dengan dn per n. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bentuk integral ini, kita bisa tulis susunannya, kita perbaiki cara penulisannya sehingga lebih menampakkan apa yang ingin kita lihat lebih jelas. Ini saya tulis menjadi integral sampai tak berhingga dn per n ln n. Jadi saya hanya mengalihkan dn ini ke satu ini sehingga kita tulis bentuknya seperti ini. Nah, sekarang terlihat dengan jelas bahwa suku ini, kalau saya masukkan pemisalan saya, maka dn per n ini tidak lain adalah du. Sedangkan ln n sendiri ini sebelumnya telah kita misalkan sebagai u. Oleh karena itu kita peroleh integral batas atas tak berhingga dn per n saya ganti dengan du per ln n ini kita ganti dengan u. Jadi integral kita menjadi sederhana, integral du per u. Ini adalah integral standar yang hasilnya tidak lain adalah ln u. Jadi integral du per u itu sama dengan ln u. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya. Ini sama dengan ln u dengan batas atas. Batas atasnya kita perlu sedikit berhati-hati tentang batas atas yang kita tuliskan di sini. Jadi di sini saya langsung menuliskan batas atasnya tak berhingga. Tetapi sebenarnya kita harus menentukan dulu apakah betul batas atas ini tetap terhingga. Dari sini ketika persamaan ini kita ubah dengan memasukkan pemisalan u sama dengan ln u. Jadi kita cek apakah batas atas yang theta di sini tetap sama dengan theta ketika saya misalkan ln n ini sebagai u dan dn per n sebagai du. Berarti kita meninjau pemisalan kita ini. Jadi u sama dengan ln n. Nah, batas atas kita itu mulai dari sini. Jadi dari sini, dari n sama dengan 2 sampai tak berhingga. Berarti batas atas tak berhingga ini berlaku untuk n pada persamaan ini. Jadi untuk n sama dengan tak berhingga, berapa nilai u ketika kita misalkan u sama dengan ln n untuk menentukan berapa batas atas yang berlaku di sini. Jadi untuk u sama dengan ln n, saat n sama dengan tak berhingga, maka kita akan peroleh u sama dengan ln tak berhingga. Nah, ln tak berhingga itu tetap sama dengan tak berhingga. Jadi hasilnya tak berhingga, sehingga di sini kelihatan tidak ada perubahan dari batas atas tak berhingga di bagian ini. Ketika kita memasukkan pemisalan kita, batas atasnya tetap tidak berubah menjadi tak berhingga. Oke, kita kembali ke yang kita hadapi sekarang. Jadi kita masukkan batas atasnya tak berhingga. Jadi ln tak berhingga, ln u sama dengan ln tak berhingga, hasilnya sama dengan tak berhingga. Ini adalah hasil yang tak berhingga atau tidak terdefinisi. Seperti yang sudah kita lihat, kalau hasil integral kita tidak terdefinisi, maka deret yang sedang kita evaluasi tersebut bersifat divergen. Jadi deret ini adalah deret yang divergen. Kita sudah menyelesaikan soal nomor 1. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, kita punya sigma E pangkat N dibagi dengan E pangkat 2N tambah 9. N-nya sama dengan 1, mulai dari 1 sampai dengan
tak berhingga. Prosedur standarnya adalah kita harus menuliskan persamaan suku-suku deret ini menjadi bentuk integral dengan variabel integral dn. Jadi ini kita tuliskan menjadi integral e pangkat n per e pangkat 2n tambah 9. Batas integralnya adalah, batas atasnya, kita hanya membutuhkan batas atasnya adalah tak berhingga. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, kita kembali melakukan pemisalan. Jadi saya misalkan, kita misalkan U sama dengan E pangkat N. Ingat, jangan lupa kita harusnya menuliskan di sini variabel integral ya, dn. Jadi misalkan U sama dengan E pangkat N, maka du dn sama dengan turunan U terhadap N dari E pangkat N, ini tetap E pangkat N. Sehingga du sama dengan E pangkat N dn. E pangkat 2n ini saya bisa tuliskan menjadi E pangkat 2n ini sama dengan E pangkat N pangkat 2, atau sama dengan E pangkat N ini tadi saya misalkan dengan U, berarti U pangkat 2. Nah, sekarang kita substitusikan pemisalan kita ini ke integral kita ini. Kita peroleh integral, batas atasnya tak berhingga, E pangkat N dn, ini E pangkat N dn ini itu tidak lain adalah du. Kita sudah lihat di sini hasilnya adalah du, sehingga ini kita ganti menjadi du per E pangkat 2n ini adalah U pangkat 2 ditambah dengan 9. Jadi kita memiliki bentuk integral menjadi integral tak berhingga du per U pangkat 2 ditambah 9. Nah, ini adalah sebuah bentuk integral standar. Anda bisa melihat di buku integral, tabel integral, bahwa bentuk persamaan yang kita dapatkan ini adalah sebuah bentuk integral yang standar. Ini bisa diselesaikan dengan melakukan substitusi trigonometri yang tidak perlu kita lakukan di sini. Anda bisa merujuk ke buku tabel integral. Yang kita perlukan hanya mengutip hasil yang diperoleh jika kita menemukan bentuk integral yang seperti ini. Dari tabel integral, kita bisa melihat bahwa kita bisa menuliskan untuk integral kita ini adalah bentuk standar. Bentuk standar. Jika kita memiliki bentuk integral yang bentuknya seperti ini, du per a kuadrat ditambah u kuadrat, maka integral ini hasilnya sama dengan 1/a tangen pangkat minus 1 u per a ditambah dengan sebuah konstanta. Ini adalah bentuk standar integral yang bisa Anda lihat pada tabel integral. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa yang kita hadapi. Ini du berarti sama dengan ini, pangkat 2. Kemudian di sini a pangkat 2 diwakili oleh 9. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk yang standar, ini bisa kita tulis menjadi tak berhingga du per 3 kuadrat. 9 adalah 3 pangkat 2, saya tuliskan seperti ini, tambah dengan u kuadrat. Nah, sehingga hasil dari integral ini tidak lain adalah 1/a, hanya adalah 3, kali dengan tangan inverse dari u-nya adalah u-nya tadi adalah e pangkat n, tadi kita sudah masukkan, u-nya adalah
saya tuliskan dulu sini U per A, A-nya adalah 3, tambah dengan bilangan kontan. Bilangan kontan ini hanya kita tuliskan kalau kita tidak mengevaluasi integral, tapi karena kita akan memasukkan batas atas dari integral ini, berarti kita tuliskan di sini tak berhingga untuk batas atasnya. U-nya adalah E pangkat N. Jadi di sini adalah E pangkat N. Jadi di sini 1/3 tangan per E pangkat N dibagi dengan 3. Lalu kita evaluasi untuk N yang bernilai tak berhingga. Nah, sekarang N tak berhingga. Jadi kalau kita evaluasi nilai yang di dalam kurung ini, untuk N tak berhingga, maka kita akan peroleh E pangkat N ini, E pangkat N ini tidak lain adalah U. Kalau saya masukkan N-nya tak berhingga di sini, maka hasilnya juga adalah tak berhingga. Jadi yang di dalam kurung ini adalah tak berhingga dibagi dengan 3. Nah, jadi kalau kita tulis 1/3 tangan tak berhingga dibagi 3, itu berarti hasilnya adalah tidak berhingga. Berarti kita harus mencari nilai yang jika ditarik tangannya, berarti kita mencari nilai sudut, atau dengan pertanyaan lain, tangan berapa yang menghasilkan nilai tak berhingga. Nilai tangan berapa yang menghasilkan nilai tak berhingga. Itu yang kita maksudkan di sini sebagai tangan invers dari tak berhingga. Tangan berapa yang nilainya tak berhingga. Anda bisa melihat di tabel trigonometri, nilai tangan trigonometri, bahwa nilai tangan yang menghasilkan nilai tak berhingga itu pada sudut 90 derajat. Berarti tangan invers tak berhingga ini sama dengan 90 derajat atau 1/2 pi. Jadi tangan sudut yang menghasilkan nilai tak berhingga yang diminta di sini adalah 1/2 pi. Jadi ini sama dengan 1/3 dikali dengan 1/2 pi. Hasilnya kita peroleh pi per 6. Integral kita menunjukkan hasil yang terdefinisi. Ada nilainya. Pi bagi 6. Pi adalah 3,14 dibagi dengan 6. Nilai yang terdefinisi. Berarti karena kita memperoleh hasil yang terdefinisi, maka deret kita ini bersifat konvergen. Konvergen. Jadi deret yang kedua kita bersifat konvergen. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, kita memiliki sigma dari N sama dengan 1 sampai tak berhingga 1/N dikali 1 tambah ln N pangkat 3/2. Kita harus menuliskan bentuk persamaan umum suku-suku ini menjadi bentuk integral. Jadi kita tuliskan integral batas atas tak berhingga 1/N kali 1 tambah ln N berpangkat 3/2 dengan variabel integrasi dn. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, kita akan memisalkan U sama dengan 1 ditambah ln N. Jadi variabel ini kita misalkan sebagai U. Jadi kita peroleh du dn
kalau kita turunkan U terhadap N, maka kita akan peroleh 1/n. Nah, kalau saya masukkan variabel batas atasnya, jadi kita masukkan batas atasnya, untuk N sama dengan tak berhingga di sini, maka U akan sama dengan tak berhingga juga. Karena kalau kita masukkan di sini tak berhingga, ln tak berhingga, hasilnya tak berhingga ditambah dengan 1 tetap tak berhingga. Jadi U sama dengan tak berhingga. Nah, sekarang kita gunakan pemisalan kita ini. Jadi integral kita yang di atas ini kita tulis kembali integral batas atas tak berhingga 1/n kali 1 tambah ln n pangkat 3/2 dn sama dengan, kita masukkan pemisalan kita. Dari pemisalan ini tadi kita sudah lihat untuk n tak berhingga, U-nya tetap tak berhingga, berarti di sini tetap tak berhingga. Kemudian dn per n, jadi ini saya tulis di sini menjadi du sama dengan dn, saya kalikan ke sini per n. Nah, di sini kita memiliki variabel dn per n. Jadi ini kalau saya tulis menjadi dn per n kali 1 tambah ln n pangkat 3/2. Nah, dn per n ini sama dengan du. Berarti integral tak berhingga du. dn per n menjadi du per, tinggal ini adalah U. Tadi kita misalkan 1 tambah ln ini sebagai, tadi kita misalkan 1 tambah ln n ini sebagai U. Berarti U pangkat 3/2. Nah, sekarang integralnya adalah integral yang sederhana, yang mudah kita integralkan. Integral du per U pangkat 3/2 ini bisa ditulis menjadi integral batas atas tak berhingga U berpangkat minus 3/2 du. Nah, sekarang ini tentu integral yang sangat dasar yang bisa kita selesaikan. Hasilnya kalau Anda integralkan ini akan kita peroleh min 2/U pangkat 1/2 dengan batas integral tak berhingga. Jadi Anda integralkan ini, hasilnya adalah min 2/U pangkat 1/2. Sama dengan U ini nilainya adalah tak berhingga. Sebuah bilangan tak berhingga yang nilainya sangat besar, kita tarik akarnya, karena bilangannya ini tidak terdefinisi, maka tentu akar dari bilangan tak terdefinisi juga menjadi tak terdefinisi besarnya. 2 dibagi dengan bilangan yang tak terdefinisi besarnya, itu hasilnya sangat kecil. Karena nilai tak terdefinisi ini, jadi ini sama dengan minus 2 dibagi dengan tak berhingga. Tak berhingga ini adalah nilai yang sangat besar, tidak terdefinisi besarnya. Sehingga kalau ada bilangan kontan 2, kita bagi dengan bilangan yang sangat besar yang dinyatakan oleh tak berhingga ini, maka nilainya akan berubah menjadi 0. 2 ini nilainya akan menjadi 0. Jadi hasilnya ini sama dengan 0. 0 adalah sebuah bilangan yang terdefinisi. Oleh karena itu, deret kita ini bersifat konvergen. Jadi untuk deret yang ketiga, deretnya bersifat konvergen. Itulah penyelesaian 3 soal yang diberikan. Melalui soal ini, diharapkan kita bisa memahami dengan baik bagaimana melakukan uji konvergensi deret dengan menggunakan uji integral. Tentu kompetensi yang diperlukan, kemampuan dasar yang diperlukan untuk melakukan uji integral ini adalah melakukan integral fungsi yang menyatakan suku-suku deret secara umum. Kita sudah melihat bagaimana melakukan uji integral
untuk menentukan apakah sebuah deret bersifat konvergen atau divergen. Salah satu problem yang sering dihadapi ketika melakukan uji integral adalah tidak semua persamaan yang menyatakan suku-suku deret kita mudah diintegralkan. Oleh karena itu, kita akan melihat alternatif lain bagaimana menguji sebuah deret apakah dia bersifat konvergen atau bersifat divergen. Uji ini kita sebut dengan uji rasio. Pada dasarnya, uji rasio ini adalah membandingkan suku-suku di dalam sebuah deret dengan suku sebelumnya, yang secara matematis bisa kita tuliskan sebagai AN tambah 1 dibagi dengan AN. Jadi membandingkan suku-suku di dalam sebuah deret dengan suku sebelumnya. Bagaimana melakukan uji rasio ini? Untuk melakukan uji rasio, pertama, seperti yang sudah disampaikan, bahwa kita perlu membandingkan antara suku dalam deret tersebut dengan suku sebelumnya. Misalkan kita ambil nilai mutlak dari perbandingan suku-suku dalam deret kita yang sudah kita lakukan dan kita nyatakan sebagai rho n. Jadi perbandingan suku-suku dalam deret yang kita lakukan antara sebuah suku dengan suku sebelumnya, ini kita ambil nilai mutlaknya lalu kita misalkan dia sebagai rho n. Sehingga kita bisa menuliskan rho n sama dengan nilai mutlak dari AN tambah 1 dibagi dengan AN. Nah, setelah kita melakukan pembandingan antara suku-suku tersebut, maka kita menentukan berapa nilai rho untuk n yang menuju tak berhingga. Jadi dari langkah sebelumnya, yaitu menghitung rho n, yakni membandingkan suku dalam deret dengan suku sebelumnya, lalu kita menentukan berapa nilai limit rho n ini untuk n yang menuju tak berhingga. Anggap hasil dari limit untuk n menuju tak berhingga dari rho n ini kita tuliskan sebagai rho. Rho tanpa n sekarang, maka dari hasil yang kita peroleh, kita bisa menyimpulkan bahwa jika rho-nya lebih kecil daripada 1, maka deret kita bersifat konvergen. Jika rho yang kita peroleh lebih besar daripada 1, maka deretnya bersifat divergen. Sedangkan jika rho yang kita peroleh sama dengan 1, maka uji rasio kita tidak bisa menyimpulkan apakah deret itu bersifat divergen atau konvergen. Kita harus melakukan jenis uji yang lainnya untuk bisa mengetahui apakah deret tersebut bersifat konvergen atau divergen. Itulah cara untuk melakukan uji konvergensi deret dengan menggunakan uji rasio. Cukup sederhana. Prosedurnya yang pertama tadi, menentukan nilai rho n. Rho n ini adalah perbandingan suku dalam deret dengan suku sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rho n ini untuk n yang menuju tak berhingga. Atau kita menghitung berapa nilai limit rho n saat n menuju tak berhingga. Dari hasil ini kita bisa menentukan apakah deret konvergen, apakah deret divergen, atau kita butuh melakukan uji yang lain. Jika rho lebih kecil daripada 1, maka deret kita konvergen. Jika rho lebih besar daripada 1, maka deret kita divergen. Jika rho sama dengan 1, lakukan uji lainnya. Nah, agar kita bisa memahami bagaimana menerapkan uji rasio ini, mari kita kerjakan beberapa soal berikut ini dengan menggunakan uji rasio. Oke, mari kita periksa deret yang diberikan, apakah dia termasuk deret yang konvergen atau divergen dengan menggunakan uji rasio.
Kita lihat deret yang pertama, kita diberikan deret sigma n sama dengan 2 sampai tak berhingga dari 2 pangkat n dibagi dengan n pangkat 2. Kita ingin menentukan apakah deret yang diberikan ini konvergen atau divergen dengan menggunakan uji rasio. Tadi kita sudah melihat bahwa untuk melakukan uji rasio, yang pertama adalah kita harus mencari nilai dari rho n. Rho n ini adalah nilai mutlak dari perbandingan antara sebuah suku yang kita tinjau dalam deret yang kita sedang uji terhadap suku sebelumnya yang dinyatakan secara umum. Jadi misalnya kita meninjau suku ke n tambah 1. Maka suku ke n tambah 1 ini harus kita bandingkan dengan suku sebelumnya. Suku sebelum dari suku n tambah 1 itu tidak lain adalah suku ke n. Jadi kita akan membandingkan antara nilai mutlak dari suku ke n tambah 1. Ini adalah persamaan yang menyatakan suku-suku dari deret kita. Kita ingin menentukan suku ke n tambah 1. Berarti kita menggantikan n di sini dengan n tambah 1. Jadi 2 pangkat n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1 pangkat 2. Nah, ini kita bandingkan dengan suku sebelum suku ini. Suku sebelum n tambah 1 itu tidak lain adalah suku ke n. Berarti kita langsung tuliskan ini. Jadi 2 pangkat n dibagi dengan n pangkat 2. Ini adalah rho n yang pertama yang harus kita cari. Nah, tentu kita juga bisa membandingkan rho n ini kita ambil sebagai suku 2n tambah 1 yang dibandingkan dengan suku sebelumnya. Suku sebelum 2n adalah 2n kurang 1. Berarti rho n ini kita bisa ambil juga 2n per n pangkat 2 yang ini kita bandingkan dengan suku sebelum ini, yaitu suku n kurang 1. Berarti 2 pangkat n kurang 1 dibagi dengan n kurang 1 pangkat 2. Nah, kita bisa menggunakan salah satu dari rho ini. Apakah rho n yang ini atau kita mengambil rho n yang ini. Akan memberikan hasil yang sama. Kita selesaikan untuk yang pertama, rho n sama dengan nilai mutlak dari, kita perlu mengalihkan yang ini dengan yang di bawah di sini. Berarti 2n tambah 1, kita kalikan dengan n pangkat 2, dibagi dengan, ini akan kita kalikan dengan yang ini. Berarti n tambah 1 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat n. Sama dengan. Kita uraikan yang ini. Jadi 2 pangkat n dikali dengan 2. Kemudian dikali dengan n pangkat 2 dibagi dengan, ini kita kuadratkan menjadi n kuadrat ditambah 2n tambah 1, kemudian dikali dengan 2 pangkat n. Ini ada 2 pangkat n, di sini juga ada 2 pangkat n. Hasilnya kita peroleh 2n kuadrat dibagi dengan n kuadrat tambah 2n tambah 1. Inilah rho n yang kita peroleh. Selanjutnya, setelah kita menentukan rho n, kita harus mencari nilai rho, yaitu nilai rho n untuk n menuju tak berhingga. Jadi setelah kita memperoleh rho n, langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung rho.
Rho ini adalah rho n yang diambil untuk n menuju tak berhingga, atau limit dari n menuju tak berhingga dari rho n. Jadi rho adalah nilai limit untuk n menuju tak berhingga dari rho n. Ini sama dengan limit n menuju tak berhingga dari rho n ini, 2n pangkat 2 dibagi dengan n kuadrat tambah 2n ditambah dengan 1. Nah, kalau kita masukkan limit n tak berhingga, n menuju tak berhingga di sini, maka kita akan memperoleh nilai yang tidak terdefinisi. Itu tidak bisa kita lakukan. Triknya untuk melakukan cari nilai limit untuk bentuk seperti ini adalah kita membagi pembilang dan penyebut ini dengan koefisien dengan pangkat tertinggi, variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut ini adalah n pangkat 2. Berarti pembilang ini kita akan bagi dengan n pangkat 2. Dan tentu saja penyebutnya juga harus kita bagi dengan n pangkat 2. Jadi limit n menuju tak berhingga, kita akan bagi ini dengan n pangkat 2, berarti 1/n kuadrat dikali dengan 2n kuadrat dibagi dengan, yang di bawah juga kita bagi dengan 1/n kuadrat per n kuadrat kali dengan n kuadrat tambah 2n tambah 1. Sama dengan limit n menuju tak berhingga, yang di atas hasilnya adalah 2, kemudian kita bagi dengan yang di bawah di sini, kita peroleh 1 tambah 2/n tambah dengan 1/n kuadrat. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilai n menuju tak berhingga untuk hasil terakhir ini, maka ini akan sama dengan 0, ini juga akan sama dengan 0, maka kita akan peroleh rho sama dengan 2. Jadi nilai rho yang kita peroleh untuk deret yang pertama adalah 2. Menurut teori yang sudah kita pelajari, jika rho lebih besar daripada 1, maka deret yang kita uji adalah divergen. Jadi dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa deret ini divergen. Karena nilai rho yang kita peroleh itu lebih besar daripada 1, yaitu dia sama dengan 2. Itu untuk deret yang pertama. Sekarang mari kita lihat deret yang kedua. Deret yang kedua, kita diberikan sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga, n faktorial berpangkat 3 dikali e berpangkat 3n dibagi dengan 3n faktorial. Sekali lagi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membandingkan sebuah suku di dalam deret yang kita tinjau dengan suku sebelumnya dalam deret tersebut. Kita bisa mengambil suku ke n tambah 1 dibandingkan dengan suku ke n, atau Anda mengambil suku ke n dibandingkan dengan suku n dikurang 1, atau suku n tambah 2 dibandingkan dengan suku n tambah 1, dan sebagainya. Intinya adalah kita membandingkan sebuah suku dalam deret yang ditinjau dengan suku sebelum deret yang ditinjau tersebut. Nah, di sini kita kembali akan mengambil suku ke n tambah 1, kita bandingkan dengan suku sebelum dari suku ke n tambah 1 itu, yaitu suku ke n. Jadi rho n kita sama dengan
perbandingan antara kita ambil suku ke n tambah 1, berarti di sini adalah n tambah 1 faktorial berpangkat 3. Jadi ini n tambah 1 difaktorialkan, kemudian berpangkat 3, kemudian dikali dengan e pangkat 3 kali n tambah 1 per 3 kali n tambah 1 faktorial dibandingkan dengan suku sebelumnya. Suku sebelumnya berarti suku ke n. Berarti di sini adalah n faktorial berpangkat 3, e berpangkat 3n, kemudian dibagi dengan 3n faktorial. Ini nilai mutlaknya kita perpanjang. Jadi ini harusnya kita tulis di sini rho n sama dengan. Nah, seperti yang sebelumnya kita harus mengalihkan yang di sini dengan yang di bawah di sini, dan yang di dalam ini dengan yang di dalam di sini. Perkalian luar dengan yang di luar, di dalam dengan yang di dalam. Kita peroleh rho n sama dengan, nah ini kita kalikan, berarti n tambah 1 faktorial berpangkat 3 e pangkat 3n e pangkat 1. Jadi saya langsung uraikan e pangkat 3n tambah 1 ini menjadi e pangkat 3n kali e pangkat 3. Jadi pangkatnya ini kita kalikan e pangkat 3n tambah 3. Jadi e pangkat 3n e pangkat 3. Dikali dengan yang di bawah di sini adalah 3n faktorial. Dibagi dengan ini 3n tambah 1 faktorial. Saya kalikan ke dalam 3n tambah 3 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan yang ini. Berarti n faktorial pangkat 3 kali e pangkat 3n. Sama dengan. Kita punya di sini e pangkat 3n, di bawah juga ada e pangkat 3n, saling menghilangkan. Kemudian, nah, ingat faktorial, kita sudah tahu n faktorial ini sama dengan n dikali dengan n kurang 1 dikali dengan n kurang 2 dikali dengan n kurang 3 dikali dengan n kurang 4 dan seterusnya. Nah, kalau saya tuliskan ini, saya uraikan yang ini n kurang 1 faktorial, ini bisa saya tuliskan menjadi n tambah 1, ini ya, n tambah 1 faktorial berarti n tambah 1 dikali dengan n tambah 1 dikurang 1 berarti n, kali dengan n kurang 1, kali dengan n kurang 2, dan seterusnya, n kurang 2 dan seterusnya, ini berpangkat 3. Kemudian e pangkat 3, kemudian ada 3n faktorial. 3n faktorial. Ini kita bagi dengan yang di bawah ini, 3n tambah 3 faktorial. Kalau saya uraikan juga yang ini, maka saya bisa menuliskan 3n tambah 3 kali dengan, saya kurangi dengan 1 ini, 3n tambah 2 kali dengan, kurangi lagi dengan 1 yang ini, 3n tambah 1, kurangi lagi dengan 1, 3n dikali, kurangi lagi dengan 1 ini, 3n kurang 1, dan seterusnya. Ini ya, 3n tambah 3 faktorial, saya uraikan menjadi ini. Kemudian kita kalikan dengan yang ini,
n faktorial pangkat 3 ini sudah hilang. Ini tanda nilai mutlak. Kita peroleh sama dengan, nah kita perhatikan ini adalah n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya. Berarti ini saya bisa tulis menjadi n faktorial. Jadi yang di sini menjadi n faktorial. Sehingga kalau saya tulis ini n tambah 1, n tambah 1, kemudian dikali dengan n faktorial. Nah, ini semua berpangkat 3. Berarti n tambah 1 ini harus berpangkat 3. Kemudian ini juga harus berpangkat 3. Dikali dengan e pangkat 3. Dikali dengan 3n faktorial. Dibagi dengan yang di bawah ini. Kita perhatikan, saya bisa menuliskan ini 3n ini, mulai dari sini 3n dikali 3n kurang 1 dikali 3n kurang 2 dikali 3n kurang 3 dan seterusnya. Ini bisa saya tuliskan menjadi 3n faktorial. Jadi yang bagian ini sampai seterusnya ke belakang karena faktorial, ini bisa saya tulis menjadi, secara singkat menjadi 3n faktorial. Jadi tersisa yang harus saya tulis adalah 3 perkalian di awal ini. Jadi kita punya 3n tambah 3 kali dengan 3n tambah 2 kali dengan 3n tambah 1. Kemudian dikali dengan ini, seterusnya kita singkat penulisannya menjadi 3n faktorial. 3n faktorial. Jadi 3n faktorial. Kemudian dikali dengan n faktorial pangkat 3. N faktorial pangkat 3. Nah, sini ada 3n faktorial. Ini juga ada 3n faktorial. Berarti saling menghilangkan. Kemudian ini ada n faktorial pangkat 3. Ini juga ada n faktorial pangkat 3. Sehingga kita peroleh nilai mutlak dari n tambah 1 pangkat 3 dibagi dengan, ini masih ada pengalinya e pangkat 3 dibagi dengan 3n tambah 3 kali 3n tambah 2 kali dengan 3n tambah 1. Nah, mari kita lihat apakah masih ada yang bisa kita sederhanakan. Kelihatannya kalau kita keluarkan ini 3-nya faktorkan, jadi kalau saya tuliskan ini menjadi nilai mutlak dari n tambah 1 pangkat 3 e pangkat 3 per 3. Ini saya keluarkan 3-nya menjadi n tambah 1 kali dengan 3n tambah 2 kali dengan 3n tambah 1. Sehingga n tambah 1 ini, di sini ada n tambah 1 lagi. Ini hilang, ini pangkatnya berubah menjadi 2, sini hilang. Jadi kita peroleh di sini sama dengan n tambah 1 pangkat 2 kali e pangkat 3 per 3 kali 3n tambah 2 dikali dengan 3n tambah 1. Nah, kalau kita uraikan ini, kita kalikan, pangkat 2 kan yang ini, kita akan peroleh n kuadrat ditambah 2n tambah 1 dikali dengan e pangkat 3 dibagi dengan yang di bawah ini, kita kalikan juga yang ini. Kalau kita kalikan ini, maka kita akan peroleh 3 dikali dengan 9n kuadrat
3n kali 3n, 9n kuadrat. Kemudian 3n kali 1, 3n ditambah dengan 2 kali 3n, berarti 6n. Hasilnya adalah tambah 9n, kemudian ditambah dengan 2 kali 1. Hasilnya adalah 2. Sekarang kita ingin menghitung limit dari rho n. Jadi kita sudah mengetahui bahwa rho n kita hasilnya seperti ini. Setelah kita mengetahui rho n, langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung rho. Rho adalah limit n menuju tak berhingga dari rho n. Jadi kita akan menghitung rho n sekarang. Nah, untuk menghitung rho n, untuk menghitung rho ini sama dengan limit untuk n menuju tak berhingga dari rho n, atau limit n menuju tak berhingga dari, tadi kita sudah memperoleh rho, hasilnya adalah n kuadrat ditambah 2n tambah 1 dikali dengan e pangkat 3 dibagi dengan 3 dikali dengan 9n kuadrat tambah 9n tambah 2. Ini adalah rho n yang kita peroleh sebelumnya. Nah, sama dengan limit yang pertama tadi, yang bagian A, untuk menghitung limit n menuju tak berhingga dari bentuk persamaan kita ini, maka kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi di antara keduanya. Nah, pangkat tertingginya adalah 2, ya, berarti n kuadrat. Maka semua akan kita bagi dengan n kuadrat atau kita kalikan dengan 1/n kuadrat. Jadi sama dengan limit n menuju tak berhingga, ini kita bagi dengan n kuadrat, 1/n kuadrat kali dengan n kuadrat tambah 2n tambah 1 e pangkat 3 bagi dengan, ini juga harus kita kalikan dengan 1/n kuadrat, berarti 3/n kuadrat kali dengan 9n kuadrat tambah 9n tambah 2 sama dengan limit n menuju tak berhingga 1/n kuadrat kali n kuadrat, hasilnya adalah 1 tambah 1/n kuadrat kali 2n, hasilnya adalah 2/n tambah 1/n kuadrat dikali dengan 1, hasilnya adalah 1/n kuadrat. Ini kita kalikan dengan e pangkat 3. Bagi dengan, di bawah ini 3/n kuadrat dikali dengan 9n kuadrat. N kuadratnya hilang. Jadi bisa menjadi 3 kali 9n, 9n-nya hilang karena sini n kuadrat, ini n kuadrat, tambah dengan 9/n, n dibagi n kuadrat, tambah dengan 2/n kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan n menuju tak berhingga, hingga kita peroleh rho sama dengan sini n menuju tak berhingga akan memberikan 0, sini juga akan memberikan 0, sini akan memberikan 0, sini akan memberikan 0. Sehingga hasil yang terakhir yang kita peroleh, rho-nya akan sama dengan e pangkat 3 dibagi dengan 3 kali 9. 3 kali 9. Atau e pangkat 3 dibagi dengan 27. E pangkat 3 ini adalah sebuah bilangan Euler yang kita tahu kalau kita pangkat 3 kan E tersebut,
maka ini kurang lebih hasilnya akan sama dengan 20,1 dibagi dengan 27 yang sama dengan 0,74. Nilai ini lebih kecil daripada 1. Sehingga karena nilai rho lebih kecil daripada 1, maka deret kita yang kedua ini sifatnya konvergen. Jadi untuk deret bagian kedua, bagian B, dia bersifat konvergen. Nah, bagaimana dengan deret yang ketiga? Untuk deret yang ketiga, kita diberikan sigma n sama dengan 1 sampai tak berhingga akar 2n faktorial dibagi dengan n faktorial. Sekali lagi kita perlu membandingkan suku dalam deret ini dengan suku sebelumnya. Kita ambil suku ke n tambah 1 dibandingkan dengan suku sebelumnya, yaitu suku ke n, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi rho n-nya sama dengan nilai mutlak dari suku n tambah 1, berarti akar 2 kali n tambah 1 faktorial, ini dalam kurung, dan faktorial dibagi dengan n tambah 1 faktorial. Kita bagi dengan akar 2n faktorial dibagi dengan n faktorial. Ini harus di tengah-tengah di sini. Ya. Kembali kita lakukan perkalian luar dengan perkalian dalam seperti ini. Kita peroleh nilai mutlak dari akar 2 kali n tambah 1. Ini difaktorialkan. Faktorial dikali dengan n faktorial. N faktorial dibagi dengan yang di bawah di sini n tambah 1 faktorial kali dengan akar 2n faktorial. Nah, kita peroleh rho n sama dengan, kita uraikan rho n yang di sini 2n tambah 1 faktorial. Ini kita uraikan menjadi, kalau kita kalikan ke dalam, jadi saya kalikan 2n, ini menjadi 2n tambah 2 faktorial kali dengan n faktorial. Kemudian dibagi dengan n tambah 1 faktorial kali dengan akar 2n faktorial. Sama dengan. Nah, kita uraikan yang akar ini yang faktorial. Ini menjadi akar dari 2n tambah 2 kurangi dengan 1. 2n tambah 1 kurangi lagi dengan 1 yang ini. 2n dan seterusnya. 2n kurang 1, 2n kurang 2, dan seterusnya. Dikali dengan n faktorial. Kemudian kita bagi dengan, ini di bawah, n tambah 1, saya kurangi dengan 1 karena n tambah 1 faktorial. N tambah 1 dikurang n tambah 1 dikurang 1 jadinya n dikali dengan kurang 1 lagi ini n kurang 1 kurang 1 lagi ini dikali dengan n kurang 2 dan seterusnya. Ingat ini adalah faktorial dikali dengan 2n faktorial. Nah, kalau kita perhatikan yang ini 2n kali dengan 2n kurang 1 dikali dengan 2n kurang 2 kali 2n kurang 3 dan seterusnya, ini adalah faktorial. Jadi kita bisa menuliskan
menjadi ini akar 2n tambah 2, 2n tambah 1. Nah, mulai dari sini, ini saya tuliskan secara singkat dalam bentuk notasi faktorial. Jadi di sini dikali dengan 2n faktorial. 2n faktorial dikali dengan n faktorial. Dibagi dengan yang di bawah di sini. Di sini juga mulai dari sini n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 dan seterusnya. Ini kita singkat penulisannya menjadi n faktorial. Jadi ini kita tuliskan menjadi n tambah 1 kali dengan n faktorial. Kemudian dikali dengan akar 2n faktorial. Sama dengan. Nah, ini ada akar 2n faktorial. Di bawah di sini ada akar 2n faktorial. Berarti ini bisa hilang. Yang di bawah juga hilang. Ini ada n faktorial, di sini juga ada n faktorial, berarti ini juga saling menghilangkan, Sehingga kita peroleh akar 2n tambah 2 kali dengan 2n tambah 1 dibagi dengan n tambah 1. Nah, kalau kita kalikan dalam akar ini, maka kita akan peroleh rho n sama dengan nilai mutlak dari akar 4n kuadrat. Ini kita kalikan 2n kali 2n, 4n kuadrat, tambah dengan 6n, tambah dengan 2, kemudian kita bagi dengan n tambah 1. Nah, kembali kita perlu menghitung langkah selanjutnya, kita harus menghitung rho, yaitu limit untuk n menuju tak berhingga dari rho n. Rho n ini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa peroleh dengan membaginya dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini n pangkat 2 ini berada di dalam akar, sehingga pangkat ini adalah n. Ini n pangkat 2, kalau kita bagikan dengan n pangkat 2, jadi kalau saya bagi dengan n pangkat 2, 4n pangkat 2 dibagi dengan n pangkat 2, tambah dengan 6n bagi n pangkat 2, tambah dengan 2 dibagi n pangkat 2, dibagi dengan. Nah, untuk yang di bawah ini kita bagi dengan n. Jadi n bagi dengan n ditambah 1 dibagi dengan n. Di bawah ini kita bagi n, karena di atas ini kita bagi dengan akar n pangkat 2. Akar n pangkat 2 ini tidak lain adalah n. Sehingga di sini kita bagi dengan n yang di atas, yang di bawah juga kita bagi dengan n. Jadi pada hakikatnya yang di atas ini kita bagi dengan n, yang di bawah ini kita bagi juga dengan n. Harus kita lakukan pembagian yang sama, sehingga hasil pembagian itu adalah 1. Nah, sehingga kita peroleh rho sama dengan limit n menuju tak berhingga. Ini kita bagi, berarti 4 ditambah dengan 6 per n, tambah dengan 2 per n kuadrat, bagi dengan 1 tambah per n. Nah, kalau kita substitusikan rho menuju tak berhingga di sini, maka ini hasilnya sama dengan 0, ini hasilnya sama dengan 0, ini juga hasilnya sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh akar 4 atau sama dengan 2. Nilai ini, nilai rho lebih besar daripada 1. Karena rho lebih besar daripada 1, maka deret yang ketiga ini juga bersifat divergen. Jadi deret ini bersifat divergen.
Nah, begitulah cara kita menggunakan uji rasio. Pada prinsipnya, uji rasio ini adalah kita membandingkan atau merasiokan antara suku dalam sebuah deret dengan suku sebelum suku yang kita tinjau itu. Itulah makanya kita sebut dengan uji rasio. Lalu dari hasil perbandingan ini, karena perbandingannya kita lakukan untuk suku ke N yang secara umum, langkah selanjutnya adalah menghitung berapa nilai rho untuk nilai N menuju tak berhingga. Jika rho yang kita peroleh lebih kecil daripada 1, maka deretnya konvergen. Jika rho yang kita peroleh lebih besar daripada 1, maka deretnya divergen. Sedangkan jika rho-nya sama dengan 1, Anda harus melakukan uji yang lain, karena kita tidak bisa menyimpulkan apakah deretnya konvergen atau divergen jika rho sama dengan 1. Begitulah materi kita tentang uji konvergensi pada sebuah deret dengan menggunakan uji integral dan uji rasio. Agar Anda bisa memahami dengan lebih baik materi yang telah kita sajikan, silakan Anda perhatikan beberapa deret yang akan ditampilkan ini, lalu Anda mencoba menjawab kuis yang diberikan pada akhir video ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.